Memang kalau kita lihat, tren penurunan suku bunga acuan bank sentral di sini, Bank Indonesia kayak gitu ya, kita lihat memang cenderung, biasanya berdampak positif terhadap pasar surat utang Indonesia. Kita lihat di tahun lalu Bank Indonesia memangkas suku bunga acuannya 125 basis point, itu Mmm, juga mengakibatkan penurunan di, yield Sun kita itu sekitar 100 sampai 110 basis point sepanjang tahun lalu, dan ini juga mendorong masuknya investor asing. Dan kalau kita lihat sejak kuartal 4 tahun lalu ketika seven days reverse repo itu diturunkan dari 4% sampai sekarang ke 3,5%, itu investor asing sudah mencatatkan net buy di SBN itu sekitar 60-an triliun gitu ya. Jadi artinya memang pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia ini akan memiliki dampak yang positif harusnya terhadap pasar surat mmm, utang Indonesia, karena dengan dipangkasnya suku bunga acuan Bank Indonesia ini berarti harapannya adalah ke depan perekonomiannya juga akan semakin membaik. Kalau perekonomian domestik itu semakin membaik, harusnya minat dari sisi investor asing terhadap pasar surat utang Indonesia ini akan semakin meningkat. Dan oleh karena itu kami melihat bahwa sebenarnya ruang untuk penurunan yieldnya itu masih cukup terbuka, mmm. dengan asumsi bahwa seven days reverse repo ditahan di level 3,5% seperti saat ini saja, dengan rupiah yang stabil, inflasi yang terkendali kayak gitu ya, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan lebih baik daripada tahun lalu. Kami melihat memang ruang untuk penurunan yield bisa sampai ke 5,9 sampai 6% di tahun ini. Seperti itu, Mas. Nah, Mas Aryawan, ini menarik tadi diperkirakan ekonomi Indonesia akan lebih membaik dibandingkan tahun lalu dan sebenarnya semua kemarin kan asumsi-asumsi positifnya bisa segera terrealisasi mulai di kuartal pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu, penambahan kasus COVID-19, vaksinasi massal yang baru saja dimulai dikatakan sepertinya triwulan pertama ini masih menjadi triwulan yang berat bagi Indonesia untuk menuju ke economic recovery. Apakah ini juga akan mempengaruhi pola pikir para investor khususnya global investor dalam memandang economic recovery di Indonesia kalau kita berbicara dari sisi makro dan juga fundamentalnya, Mas Aryawan? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sisi investor asing, sepertinya memang investor asing juga sudah mulai mengkalkulasi ulang sejak akhir tahun lalu ya, di mana ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi secara global kita bicara gitu ya, bahwa pemulihan ekonomi secara global ini memang mungkin masih akan belum secepat yang diperkirakan, karena tadi terkait masalah vaksin secara global. Nah, oleh karena itu, saya melihat sebenarnya apa yang terjadi saat ini sudah price in gitu ya, dengan ekspektasi pelaku pasar global, Hmm. sehingga dengan kondisi seperti ini harusnya minat dari sisi investor asing tetap akan ada terhadap pasar Hmm. domestik, dan peluang untuk foreign fund flow ini masih sangat terbuka. Kenapa? Iya, Karena dari sisi imbal hasil di Indonesia ini masih sangat menarik. iya. Imbal hasil kita saat ini yang 10 tahun masih sekitar 6,6, sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sebanding dengan Indonesia gitu ya, seperti Filipina, Thailand, itu suku bunga pasarnya atau yield SBN-nya yang bertenor 10 tahun itu ada di level 3-4%. Jadi Hmm. artinya level suku bunga Indonesia di level 6,6% ini akan sangat menarik bagi investor asing, sehingga akan membuka peluang masuknya investor asing ke pasar surat utang Indonesia. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.